Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdina, staf pengajar dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember. Pada kesempatan ini ingin mensosialisasikan tentang penelitian kami dengan judul pengaruh bubuk teh hijau terhadap sifat termal, reologi, dan fisikokimia tepung mokaf, modified cassava flour, dan analisis fisik nutraceutikal dan organoleptik cookies berbahan tepung komposit mokaf bubuk teh hijau. Penelitian ini didanai melalui hibah penelitian percepatan guru besar. Adapun tim peneliti saya sendiri Herlina dan Bapak Siswaya Soekarno dari FTP. Yang melatar belakangi penelitian ini sebagai pendahuluan adalah seperti yang kita ketahui bahwa mokaf itu merupakan jenis tepung modifikasi dari ubi kayu. Dan kandungan gizi mokaf ini hanya kaya akan karbohidrat. Sedangkan untuk nutrisi yang lain atau komponen yang lain itu relatif rendah. Nah, untuk meningkatkan kualitas daripada mokaf, tentunya kita akan menginovasi. Nah, salah satunya untuk meningkatkan nilai fungsional tepung mokaf adalah dengan bahan alami yang mengandung antioksidan tinggi, yaitu salah satunya dengan bubuk teh hijau atau yang dikenal dengan matcha, di mana bubuk teh hijau ini kaya akan polifenol seperti katekin, sehingga mempunyai aktivitas antioksidan yang sangat tinggi. Nah, berdasarkan beberapa penelitian menyebutkan bahwa matcha mengandung senyawa polifenol yang terdiri dari katekin, kafein, asam fenolik, klorofil, teanin, dan lain-lain. Namun, kalau kita membuat tepung komposit dari mokaf dan matcha atau dari mokaf dan bubuk teh hijau, itu nantinya diduga akan mempengaruhi mutu tepung yang dihasilkan. Yang meliputi di sini mempengaruhi karakteristik fisik, kimia, fisikokimia, dan bioaktif. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui mutu dari tepung komposit mokaf bubuk teh hijau pada berbagai rasio persentase. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah penelitian ini dirancang 2 tahap. Jadi tahap yang pertama adalah pembuatan tepung komposit mokaf bubuk teh hijau. Kemudian tahap kedua adalah aplikasi tepung komposit mokaf bubuk teh hijau pada pengolahan cookies. Secara rinci, tujuan penelitian ini adalah yang pertama mengetahui pengaruh penambahan bubuk teh hijau pada mokaf terhadap sifat termal, reologi, dan fisikokimia tepung komposit mokaf bubuk teh hijau. Dan yang kedua, mengetahui karakteristik sifat fisik, nutraceutikal, dan organoleptik cookies berbahan tepung komposit mokaf bubuk teh hijau. Adapun metode penelitian, jadi baik penelitian tahap 1 dan tahap 2 menggunakan rancangan acak lengkap. Untuk tahap 1 adalah pembuatan tepung komposit mokaf bubuk teh hijau dengan perlakuan variasi persentasi bubuk teh hijau sebagai komposit mokaf, yaitu digunakan 0% sebagai kontrol, kemudian 2%, 4%, 6%, 8%, dan 10%. Kemudian setiap perlakuan diulang 3 kali. Nah, baru tepung komposit yang dihasilkan itu diuji secara reologi yang meliputi peak viscosity, breakdown, minimum viscosity, final viscosity, setback, dan peak time. Untuk sifat termal akan dianalisis derajat retrogradasi dengan DSC, kemudian sifat fisikokimia meliputi swelling power, kapasitas penyerapan air atau water holding capacity, dan kapasitas penyerapan minyak atau oil holding capacity.
Kemudian penelitian tahap kedua yaitu aplikasi tepung komposit, mokaf dan bubuk teh hijau pada pembuatan cookies dengan perlakuan jenis tepung komposit mokaf bubuk teh hijau 0, 2, 4, 6, 8, dan 10%. Setiap perlakuan diulang 3 kali. Kemudian cookies yang dihasilkan diuji sifat fisik meliputi kecerahan warna, tekstur, mikrostruktur dengan menggunakan SEM, kemudian nutraceutical meliputi total serat pangan, total polifenol, dan aktivitas antioksidan. Serta uji organoleptik yaitu uji hedonik, jadi uji kesukaan yang meliputi warna, aroma, tekstur, rasa, dan keseluruhan. Nah, hasil penelitian kondisi pada tanggal 19 November tahun 2021, kegiatan penelitian percepatan guru besar masih berjalan 80%, ya karena di sini keterbatasan penggunaan laboratorium. Jadi kami kan menggunakan beberapa laboratorium di sini, diantaranya lab yang ada di FTP, kemudian di SIDAS, di farmasi. Nah, ini memerlukan antrian yang cukup panjang. Dan untuk saat ini pun yang sudah selesai itu adalah uji yang menggunakan RVA. Untuk DSC masih belum. Katanya masih 2 bulan lagi. Nah, mudah-mudahan ini bisa kelar nantinya. Adapun kalau pengujian sampel kami nilai sudah selesai 80%, analisis data sudah selesai 80%, untuk pembahasan masih 40%, untuk artikel ilmiah juga masih draft 40%, dan rencananya sebagai luaran tambahan berupa paten sederhana. Jadi sekarang masih 30%. Nah, ini status luaran yang sudah berusaha kami buat. Kemudian kendala dalam penelitian percepatan guru besar ini secara prinsip memang kendala yang berarti tidak signifikan begitu, tidak ada, namun keterbatasan penggunaan lab karena PPKM. Kemudian juga pengujian sampel menggunakan alat-alat presisi tinggi seperti DSC, RVA, dan SEM ini perlu beberapa perizinan dan antrian begitu. Kemudian antrian untuk jurnal Q2 juga relatif lama. Nah, untuk rencana tahapan penelitian selanjutnya, yang pertama kami akan menyelesaikan pengujian dan analis data hingga 100%, menyelesaikan analisis data sampai 100%, menyelesaikan draft artikel sampai submit, sampai publish, kemudian merampungkan penyusunan draft paten sampai granted dan terbit paten. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan tentang penelitian percepatan guru besar, mudah-mudahan cepat selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.